The Law of Attraction. Sebuah kata yang mungkin sering kita dengar, tapi masih tabu akan makna yang terkandung di dalamnya. And now, let's talk about this. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara terbaru dari Feed and Inspire Indonesia, yaitu Night Education. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, mari kita mulai dengan quotes yang satu ini. Seperti kata Buddha, all that we are is the result of what we have thought. Atau jadi apapun kita sekarang, itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan terhadap diri kita sendiri, guys. The question is, what is the law of attraction? Apabila kita mencari arti dari kata law of attraction ini di Google, maka yang akan kita dapati adalah bahwa salah satu dari hukum alam semesta ini akan menarik hal apapun yang kita pikirkan cukup lama, terus-menerus dengan emosi yang tepat, entah itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Ilustrasi mudahnya adalah pikiran kita menghasilkan energi yang dikirimkan ke alam semesta. Alam semesta menerimanya dan memberikan feedback kepada kita sesuai dengan energi yang dikirimkan pikiran kita sebelumnya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mampu mengontrol pikiran kita, guys. Jika kita berpikir kita adalah seorang pemenang, someday kita akan jadi seorang pemenang. Jika kita pikir kita seorang pecundang, someday kita juga akan menjadi seorang pecundang. So, the choice is yours. Cara kerjanya. Sebelum kita masuk ke cara kerjanya, let's start with this question. Apakah hal yang kita pikirkan bisa serta-merta terwujud begitu saja? No. Di salah satu video Pak Tung Desa Waringin yang pernah saya tonton, yang tentunya membahas tentang hukum Law of Attraction yang bersumber dari buku The Secret. Terdapat sebuah informasi bahwa apabila kita memikirkan sebuah hal yang bersifat negatif, kita bisa mencegahnya untuk menjadi kenyataan dengan cara segera menggantinya dengan asupan pikiran-pikiran positif. Seperti membayangkan hal yang paling kita inginkan, membayangkan impian yang ingin kita capai, dan membayangkan momen-momen bahagia yang sempat kita alami di hidup ini. Dan juga bisa dilakukan dengan memenuhi asupan pikiran-pikiran positif yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, hal-hal positif tidak akan serta-merta terwujud apabila tidak benar-benar diinginkan dan tidak benar-benar diusahakan. Masih di cara kerjanya. Saya sempat membaca sebuah buku yang berjudul The Master Key System karangan Charles Funnell, teman-teman semuanya. Dari buku tersebut terdapat sebuah kalimat yang menggambarkan bagaimana hukum The Law of Attraction ini bekerja. Kalimat itu pada intinya adalah kehidupan di luar diri kita adalah cerminan dari kehidupan dalam diri kita, dan kehidupan dalam diri kita diatur oleh pikiran. Dari kalimat itu kita bisa simpulkan bahwa pikiran kita adalah kuncinya. Yes, you are what you think about, teman-teman semuanya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pertanyaan berikutnya adalah, jika memang benar terdapat hukum Law of Attraction, kenapa tidak semua orang hidup dalam impian mereka? Berdasarkan buku yang sempat saya baca dan video yang sempat saya tonton, hal tersebut diakibatkan karena orang tersebut memikirkan hal yang tidak mereka inginkan jauh lebih kuat daripada memikirkan hal apa yang mereka inginkan. Untuk lebih mudahnya, kita ilustrasikan di dalam pikiran kita terdapat dua ekor serigala, teman-teman semuanya, yaitu serigala putih dan serigala hitam. Pertanyaan saya adalah, serigala manakah yang akan menang? Jawabannya, serigala yang paling sering Anda latih dan paling sering Anda beri makan. Hal yang sama juga berlaku untuk pikiran kita, teman-teman semuanya. Cara mempercepat. The good news is, terdapat 4 hal yang bisa mempercepat terwujudnya hukum The Law of Attraction ini, teman-teman semuanya. Sehingga apa yang kita impikan bisa terwujud lebih cepat daripada yang seharusnya. 4 hal itu adalah... Penasaran kan? Oke, 4 hal itu antara lain. Yang pertama, tindakan yang terinspirasi dari tujuan kita. Maksudnya adalah memikirkan dan membayangkannya saja tidak akan membuat semuanya terwujud apabila tidak kita barengi dengan usaha yang sepadan. Ingat teman-teman semuanya, kesuksesan ibarat kita membeli makanan di sebuah kafetaria. Harus ada harga yang dibayar di awal, bukan di akhir. Bayar dulu baru dapat makanannya. Sama dengan kesuksesan, bayar harganya dulu baru dapatkan suksesnya. Yang kedua, gratitude atau bersyukur. Ternyata dengan kita bersyukur, mensyukuri apa yang telah kita terima dan apa yang sedang kita terima juga dapat mempercepat terwujudnya hukum The Law of Attraction ini, teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah afirmasi atau membayangkan bahwa kita sudah benar-benar meraihnya. Seperti kata buku The Secret, proses penciptaan terjadi 2 kali, yaitu di pikiran dan di kenyataan. So, dengan kita memiliki gambaran atau bayangan yang jelas akan tujuan yang ingin kita capai, energi dari pikiran kita juga akan terfokus pada hal yang jelas pula. Yang keempat adalah give atau memberi. Seperti yang tertulis di bagian belakang sampul pertama di buku The Master Key System, di sana disebutkan bahwa hukum sukses yang pertama adalah tindakan pelayanan. Tindakan pelayanan ini merujuk ke tindakan memberi, di mana semakin banyak kita beri, semakin banyak pula kita peroleh. Alright, it's very cool semuanya. That's the main point about Law of Attraction that I can share to you. And thanks a lot for still watching this video till the end, guys. Semoga informasi yang berada di dalam konten ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam meraih sebuah kesuksesan. Sekali lagi teman-teman Inspire People, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya. Saya hanya men-sharingkan informasi yang saya dapatkan dan saya ketahui yang
sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nantikan selalu video-video terupdate di channel Fira Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on the notifications, smash the like button, write a comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, the way to be perfect, to begin.